Haleluya. Shalom Elohim. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan yang tertinggi hanya bagi Bapa Yahweh, Suwa Hamas Elohim, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang bekerja super dahsyat di penutupan zaman ini. Projek ilahinya yang sedang on pada ketika ini. Sekali lagi hamba yang lemah ini dan hina ini tampil untuk bersaksi ketika ini atas gerakan Roh Kudus yang dahsyat di mana Bapa Yahweh mengingatkan kepada saya secara pribadi, anakku, tampillah bersaksi. Sesulit apapun kenyataan hidup yang dilalui oleh anak-anak Bapa Yahweh pada ketika ini, lihatlah, kuasa kasihku menyertai kalian, kata Bapa Yahweh. Lihatlah segala yang disampaikan, disaksikan oleh mempelaiku Ibunda Fe, iya dan amin, bahwasanya murka-murkaku pada saat ketika ini sedang tertumpah. Bahwasanya apa yang disampaikan oleh Pangeran Ilahi dalam pribadi Pak Aditya Nugrahanto, tali sifat, yaitu para malaikat Tuhan yang telah mengukur kota per kota. Pada ketika ini bukankah engkau sendiri telah melihat, kata Bapa Yahweh, di tempat di mana negeri yang saya diami ini, negeri di bawah Bayu pada ketika ini mengalami kemarau, mengalami kekeringan, melihat pokok-pokok yang mulai mati, rumput-rumput yang mulai layu. Kekeringan berlaku di mana-mana, dan ketika ini juga kebakaran sedang berlaku di mana-mana. Ketika melihat kebakaran itu, di sanalah juga Roh Kudus berbicara di dalam hati. Demikianlah akan berlaku kepada orang-orang yang menolak namaku, kata Tuhan, yang menolak pekerjaan Roh Kudus Tuhan di penutupan zaman ini, di mana api kekekalan itu akan membakar anak-anak orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Dan pada saat ini juga ketika saya sendiri secara pribadi mengalami musibah bencana negeri ini, yaitu ketiadaan air, di mana setitis air sahaja pun tidak didapati di dapur untuk memasak. Dan ketika saya harus mengungsi ke rumah bapak mertua saya yang hanya ada air sedikit demi sedikit untuk ditadah, di sana Tuhan membuka mata roh saya lebih dalam lagi. Dia berbicara, lihat anakku, di saat kesusahan ketiadaan air ini, akulah sumber air hidup itu. Aku ingin mengajar engkau, kata Tuhan, tahap level bersyukur di tahap yang paling tertinggi sekali, seperti mana yang diajarkan oleh mempelaiku. Mampukah anak-anakku mengucap syukur ketika kalian tidak punya air? Nah, di sini pengalaman saya ingin kongsikan kepada Bapak Ibu, di mana ketika mengungsi ke rumah lama kami itu, air mulai mengecil dan sangat kecil, dan saya mengatakan air kencing lebih banyak lagi daripada air ini, di mana harus tada satu baldi itu harus ditunggu beberapa jam, kadang-kadang cepat 1 jam ataupun 2 jam untuk satu baldi tong biru itu. Dan ketika air itu telah mulai putus, tidak ada datang sampai 1 hari, 2 hari, dan harus bertahan dengan air kecil yang ada. Di sanalah Bapa berbicara yang mengatakan, akulah sumber air hidup itu. Demikianlah ketika ini, ketika aku mulai mencabut kuasa rohku, roh kudusku daripada muka bumi ini, manusia akan tercari-cari. Manusia akan berseru-seru. Tetapi pada saat ketika ini, ketika kami mengalami musibah air ini, di mana kami melihat situasi fenomena ini melalui grup yang ada, di mana ramai orang berseru-seru memohon pertolongan daripada YB. Ramai orang memohon pihak kerajaan mempersalahkan kerajaan yang tidak pandai menguruskan sumber air yang ada. Tetapi apabila anak-anak Tuhan berseru dan berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan, meminta air, sudah beberapa bulan sejak daripada November, Desember hingga pada saat ini, belum juga Tuhan memberikan hujan yang diharap-harapkan untuk membekali sumber air kehidupan. Di sana Bapak berbicara bahwasanya Dia mau supaya anak-anak Tuhan ini, anak-anaknya baik tidak kira bangsa, agama,
di negeri ini untuk berseru-seru kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dialah sumber air kehidupan. Apabila kita datang kepadanya, bertobat bersungguh-sungguh, memohon belas kasihan dan pengampunannya, di sanalah Tuhan mau kita merendahkan diri dan kembali memohon hujan daripada Dia sendiri. Dan di sana juga Tuhan mengingatkan, melihat keadaan yang kering, kebakaran berlaku di sana sini, Roh-Nya berbicara, demikianlah kekeringan, ketandusan rohani yang berlaku di negeri ini. Dan di sana saya menjadi takut akan Tuhan dan berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, curahkanlah hujan revival yang terakhir di negeri ini ya Tuhan. Siramilah roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu di negeri ini, supaya mata hati anak-anak-Mu terbuka dan berbalik kepada Engkau ya Tuhan. Di mana Bapa berbicara, Ia mengatakan, demikianlah kering dan tandusnya kehidupan roh anak-anakku di tempat ini. Mereka tidak datang berseru-seru kepadaku. Mereka telah membelakangkan aku. Dan lihatlah murkaku yang tercurah, api yang membakar di sana sini. Orang-orang yang punya harta benda, orang-orang yang punya keuangan yang banyak, ke depan nanti Tuhan mengatakan, persiapkanlah dirimu wahai anak-anakku. Kamu tidak akan dapat mengandalkan harta benda yang ada padamu. Kalian tidak akan dapat mengandalkan apapun yang engkau punya itu, baik itu uang, baik itu rumah, baik itu kendaraan, perniagaan, dan sebagainya. Apabila Tuhan mencabut itu semua daripadamu, maka kita seperti rumput kering yang akan layu dan akan dibakar. Biarlah kita pada hari-hari ini, ketika Tuhan masih mengizinkan kita diberikan nafas hidup, kesempatan hidup pada ketika ini, kita datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati. Kita mau berbalik kepada Dia. Kita memohon belas kasihan dan pengampunannya. Memohon berseru-seru kepadanya. Dialah sumber air kehidupan itu. Dialah yang mampu memberikan kita air minum yang secukupnya itu. Dan disinilah Tuhan mengatakan, aku mau melihat iman anak-anakku pada ketika ini di tahap level yang paling tinggi sekali. Apakah anak-anakku masih bisa mengucap syukur dalam keadaan yang sangat sukar sekalipun? Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Marilah kita tetap kuat, marilah kita tetap berpegang kepada firman-Nya, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari yang jahat apabila kita tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Apabila kita mengandalkan akal logika kita, maka kita akan mati akal. Kita akan mencari pertolongan daripada dunia. Tetapi apabila kita mematikan akal logika kita, kita menggunakan mata hati kita, pikiran hati kita yang menyatu dengan hati Bapa Yahweh, yang menyatu dengan pencipta kita, maka di sana Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap surga. Tuhan akan membukakan mata-mata air. Tuhan akan memberikan mujizat-Nya, seperti mana orang-orang Israel berada di tengah padang gurun. Ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan menjawab dan mengabulkan seluruh doa mereka. Haleluya, haleluya, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah nama-Mu yang agung, nama-Mu yang mulia akan terus ditinggikan, dimuliakan di tengah-tengah kehidupan yang kami lalui pada ketika ini. Salam kemenangan, salam perjuangan kepada seluruh anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin.